Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan pengertian mixed building menurut para ahli. Mixed building merupakan bangunan multifungsi yang terdiri dari satu atau beberapa massa bangunan yang terpadu dan saling berhubungan secara langsung dengan fungsi yang berbeda. Mixed building menggabungkan antara fasilitas hunian, fasilitas bisnis, dan fasilitas rekreasi yang biasanya dimiliki oleh suatu pengembang. Menurut Indonesia Apartemen Esti Savitri tahun 2007. Mixed building adalah salah satu upaya pendekatan perancangan yang berusaha menyatukan berbagai aktivitas dan fungsi yang berbeda di bagian area suatu kota yang memiliki luas area terbatas, harga beli tanah yang relatif mahal, lokasi tanah yang strategis, serta nilai ekonomi tinggi menjadi sebuah struktur yang kompleks di mana semua kegunaan dan fasilitas yang dimiliki keterkaitan dalam kerangka integrasi yang kuat. Menurut Panduan Perancangan Bangunan Komersial Edi Marlina tahun 2008. Selanjutnya ada jenis-jenis mixed building. Di sini ada mixed building megastruktur, mixed building podium dan menaranya, mixed building pedestrian. Mixed building megastruktur merupakan bangunan multifungsi yang berstruktur tunggal. Fungsi bangunan dalam mixed building megastruktur disusun secara vertikal, artinya setiap lantai memiliki fungsi berbeda. Mixed building podium dan menaranya terdiri dari beberapa fungsi bangunan yang disusun dalam satu podium. Kemudian, fungsi-fungsi bangunan lainnya disusun dalam menara yang berada di atasnya. Mixed building pedestrian terdiri dari bangunan-bangunan yang dihubungkan oleh jalur pejalan kaki. Fungsi bangunan dalam mixed building pedestrian disusun secara bebas, bisa dihubungkan oleh jalur on-ground maupun jembatan udara. Ciri-ciri mixed building. Yang pertama yaitu memadai 3 fungsi urban atau lebih, misalnya terdiri dari retail, perkantoran, hunian hotel, dan entertainment. Yang kedua, terjadinya integrasi dan sinergi fungsional. Yang ketiga, terdapat ketergantungan kebutuhan masing-masing fungsi di dalamnya. Yang keempat, kelengkapan fasilitas yang tinggi memberikan kemudahan bagi pengunjungnya. Yang kelima, peningkatan kualitas fisik lingkungan. Yang keenam, efisiensi pergerakan karena adanya pengelompokan berbagai fungsi. Manfaat adanya mixed building. Yang pertama, mendorong tumbuhnya kegiatan yang beragam secara terpadu dalam suatu wadah secara memadai. Yang kedua, menghasilkan sistem sarana dan prasarana yang lebih efisien dan ekonomis. Yang ketiga, memperbaiki sistem sirkulasi. Yang keempat, mendorong pemisah yang jelas antara sistem transportasi. Yang kelima, memberikan kerangka yang luas bagi inovasi perancangan bangunan dan lingkungan. Selanjutnya ada tata letak bangunan dalam mixed building. Tata letak dalam sebuah kawasan atau bangunan mixed sangat mempengaruhi bentuk dan koneksi antar fungsinya. Terdapat 4 konfigurasi tata letak bangunan dalam sebuah kawasan mixed, yaitu menurut Sumargo tahun 2003 58. Yang pertama, ada mixed tower. Mixed tower memiliki struktur tunggal dari segi massa atau ketinggian bangunan dengan fungsi-fungsi yang ditempatkan pada lapisan-lapisan tersebut. Pada umumnya, mixed tower merupakan high-rise building. Yang kedua, multi-tower megastruktur merupakan bangunan mixed dengan tower-tower yang menyatu secara arsitektural dengan atrium yang berada di bawahnya. Pada umumnya, atrium berfungsi sebagai pusat perbelanjaan. Pada multi-tower megastruktur, komponen yang terdapat pada podium menjadi hal yang utama karena merupakan tempat bertemunya antar pengguna bangunan. Yang ketiga, freestanding structure with pedestrian connection merupakan konsep penataan pada kawasan mixed dengan kumpulan dari beberapa massa tunggal yang saling terintegrasi oleh jalur pedestrian. Dampaknya, fungsi dari setiap bangunan tidak akan bercampur menjadi satu. Yang keempat, combination merupakan penggabungan dari ketiga bentuk tersebut dalam sebuah kawasan. Pada sebelah kanan terdapat contoh gambar untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada pengertian apartemen dan juga middle class apartemen. Yang pertama, pengertian apartemen. Apartemen merupakan bangunan hunian yang dipisahkan secara horizontal dan vertikal agar tersedia hunian yang terdiri sendiri dan mencakup bangunan bertingkat
tingkat rendah atau bangunan tinggi dilengkapi berbagai fasilitas yang sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga secara umum apartemen dapat didefinisikan sebagai bangunan bertingkat yang memiliki unit-unit hunian, di mana setiap unit terdapat ruang yang dapat menampung aktivitas sehari-hari, dan antar penghuni saling berbagi fasilitas yang disediakan secara bersama-sama. Sedangkan middle class apartemen yaitu middle class apartemen atau apartemen tingkat menengah. Apartemen ini berlokasi di daerah perumahan atau dapat pula di daerah utama berupa kompleks apartemen yang cukup padat. Desainnya fungsional, termasuk golongan gedung high-rise yang telah dilengkapi dengan lift untuk transportasi vertikal. Bangunannya menggunakan bahan penyelesaian berkualitas standar. Di tiap-tiap lantai, satu lift melayani beberapa unit hunian. Fasilitas yang terutama melayani kebutuhan sehari-hari seperti laundry, minimarket, restoran berskala lokal, serta parkir. Selanjutnya ada pengelompokan apartemen. Yang pertama ada high-rise apartemen. High-rise apartemen merupakan gedung apartemen yang berdiri menjulang lebih dari 6 lantai. Apartemen jenis ini dirancang dengan menggunakan sistem mekanikal secara penuh. Transportasi vertikal utama bagi penghuni adalah lift. Sistem pengudaraan dan pencahayaan juga dibantu sistem mekanik. Karena biaya pembangunan yang relatif tinggi, apartemen tipe ini ditujukan untuk pasar penghuni golongan menengah ke atas. Yang kedua, low-rise apartemen. Low-rise apartemen merupakan apartemen yang berlantai kurang dari 6. Aspek perancangan yang diutamakan adalah sistem bangunan yang tidak menggunakan sistem mekanikal. Transportasi vertikal untuk penghuni hanya dengan menggunakan tangga, tidak dengan alat transportasi mekanik seperti lift. Biaya pembangunan dapat ditekan karena tidak menggunakan sistem mekanik, sehingga jenis ditunjukkan untuk pasar penghuni golongan ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga, ada garden apartemen. Garden apartemen merupakan apartemen di bawah 6 lantai, biasanya 2 atau 3 lantai, yang mempunyai porsi lahan untuk taman yang luas untuk digunakan bersama. Unit-unit di lantai dasar mempunyai akses langsung ke taman. Perancangan untuk jenis ini biasanya khusus dengan alokasi biaya tambahan untuk taman, karena itu pasar untuk jenis ini adalah golongan ekonomi menengah ke atas. Apartemen ditinjau dari tingkatannya. Yang pertama, tingkatannya ada apartemen fixnya. Selanjutnya, apartemen ditinjau dari tingkatannya. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama ya ada simple apartemen atau apartemen sederhana. Sesuai dengan namanya, mempunyai desain yang sederhana, bangunan pemanfaatan pencahayaan dan penghawaan alami dengan fasilitas penunjang yang minim. Ukuran unit hunian yang kecil yang terdiri dari 1 sampai 2 kamar tidur, serta material penyelesaian bangunan yang murah. Apartemen sederhana ini biasanya beralokasi di daerah yang berpenduduk padat dan di lahan milik pemerintah. Yang kedua ada middle class apartemen atau apartemen tingkat menengah. Apartemen ini beralokasi di daerah perumahan atau dapat pula di daerah utama berupa kompleks apartemen yang cukup padat. Desainnya fungsional, termasuk golongan gedung high-rise yang telah dilengkapi dengan lift untuk transportasi vertikal. Bangunannya menggunakan bahan penyelesaian berkualitas standar. Di tiap-tiap lantai, satu lift melayani beberapa unit hunian. Fasilitas yang ada terutama melayani kebutuhan sehari-hari seperti laundry, minimarket, restoran berskala lokal, dan juga ada parkir. Yang ketiga, ada luxury apartemen atau apartemen mewah. Umumnya terletak di daerah strategis di dalam kota, baik di kawasan perumahan berupa kompleks apartemen dan hotel, maupun campuran kompleks apartemen. Perbelanjaan dan kantor bangunannya tergolong high-rise dan dinilai mempunyai tingkat estetika yang lebih tinggi dengan material penyelesaian bangunan yang lebih mewah mulai dari kualitas bangunan sampai huniannya. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari mixed-use building. Yang pertama ada kelebihan mixed-use building, yaitu umumnya berada di tengah kota, tetapi dibanderol dengan harga unit yang lebih terjangkau dari rumah tapak di sekitar lokasi yang sama.
bisa membuat urusan mobilitas Anda lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan juga biaya. Hidup akan lebih sehat lantaran mall, kantor, leisure space bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kemudian ada kekurangan dari mixed-use building, yaitu tidak punya lahan dan harus pandai memanfaatkan luas unit apartemen yang terbatas. Akses turun naik dari bangunan satu ke bangunan yang lain bisa saja menyulitkan dan membuat kita kurang nyaman. Lahan parkir terbatas, kadang-kadang Anda harus siap berebut dengan penghuni lainnya. Selanjutnya ada apartemen ditinjau dari sistem penyusunan lantai. Di sini ada 3 sistem penyusunan lantai. Yang pertama ada simplex apartemen, duplex apartemen, dan juga ada triplex apartemen. Pada sebelah kiri ini ada contoh gambar dari simplex apartemen, duplex apartemen, dan juga ada contoh gambar dari triplex apartemen. Penjelasan dari triplex apartemen yaitu simplex apartemen merupakan tipe unit yang paling sederhana dan ekonomis. Semua ruangan pada apartemen ini berada dalam satu lantai. Dan selanjutnya ada pengertian dari duplex apartemen. Duplex apartemen, pembagian ruang pada tipe apartemen ini menjadi 2 tingkat atau level. Pada tingkat pertama biasanya untuk aktivitas bersama atau ruang publik dan semi publik. Pada tingkat 2 diletakkan ruang privat. Yang ketiga, triplex apartemen. Pembagian ruang pada apartemen ini menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama biasanya digunakan untuk ruang aktivitas servis. Pada tingkat 2 biasanya digunakan untuk ruang aktivitas bersama atau semi privat. Sedangkan pada tingkat 3 digunakan untuk ruang privat. Pembagian tingkat dapat berupa half level dan split level. Selanjutnya ada apartemen ditinjau dari pencapaian horizontal. Di sini ada koridor satu sisi dan juga ada contoh gambarnya, koridor 2 sisi serta ada contoh gambarnya, dan yang terakhir yaitu ada koridor terpusat serta ada gambar contohnya. Selanjutnya ada kriteria desain apartemen. Yang pertama, ekonomis dan efisien. Maksud yang harus diterapkan pada bangunan apartemen ini bukan berarti menggunakan bahan-bahan material yang berkualitas rendah. Hal ini akan mengakibatkan bangunan menjadi cepat rusak dan dapat menurunkan daya beli. Yang kedua, fleksibilitas. Dalam pencapaian pemanfaatan ruang secara maksimal, bangunan apartemen harus dapat menampung berbagai kegiatan berdasarkan jumlah orang dengan skala yang berubah-ubah. Yang ketiga, kapasitas setiap unit beserta fasilitasnya harus diperhitungkan secara tepat sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan. Yang keempat, keindahan. Estetika dari bangunan apartemen harus diperhatikan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitar, sehingga bangunan ini dapat mempunyai keindahan yang berbeda dengan bangunan lainnya, baik dari aspek eksterior maupun interior. Yang kelima, kenyamanan. Desain bangunan harus memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan para penghuni maupun karyawan apartemen. Keamanan mencakup pemakaian material yang aman dan struktur yang kuat. Selanjutnya ada fungsi dari apartemen. Fungsi utama yaitu fungsi dominan dalam sebuah apartemen adalah permukiman. Apartemen mempunyai ruang-ruang yang mewadahi aktivitas-aktivitas penghuni yang berlangsung secara rutin. Jenis aktivitas tersebut antara lain tidur, makan, menerima tamu, berinteraksi sosial, melakukan hobi, bekerja, dan lain-lain. Fungsi pendukung merupakan fungsi-fungsi sekunder yang ditambah pada sebuah apartemen untuk mendukung dan menambah kenyamanan berlangsungannya fungsi utama. Yang ketiga ada fungsi perlengkap, merupakan fungsi-fungsi yang diadakan untuk melengkapi keberlangsungannya fungsi utama dan fungsi pendukung. Ruang-ruang tersebut misalnya ruang administrasi, ruang cleaning, service, dan ruang sampah. Kita memasuki pengertian dari retail. Retail berasal dari bahasa Perancis, diambil dari kata retailer, yang berarti memotong menjadi kecil-kecil. Menurut Rich tahun 1991, berikut ini definisi retailing menurut beberapa ahli. Menurut Levy dan Rich pada tahun 2001, retailing adalah satu rangkaian aktivitas bisnis yang menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga. Jadi, konsumen yang menjadi sasaran retailing adalah konsumen akhir yang memilih produk untuk konsumsi sendiri.
Menurut Kotler tahun 2502, retailing yaitu penjualan eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi atau bukan bisnis.